Hello IFGF family, welcome home and thank you for joining our online service. Ibadah kami selalu dimulai jam 9 setiap minggunya. Jadi pastikan Anda subscribe ke YouTube channel kami dan nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan. IFGF adalah gereja yang berpusat pada pemuritan. Our mission is to help people to connect with God and make disciples. IFGF memiliki beberapa discipleship center di sekitar wilayah Jabodetabek. Untuk wilayah Jakarta di Balai Sarbini, Lipo Mall Nusantara. Untuk wilayah Tangerang di Dome of Harvest, Lipo Karawaci. Dan beberapa lokasi lainnya di wilayah Bogor, Bekasi, Cilincing, dan Perumnas. Untuk Anda yang menyaksikan secara online, kami memiliki komunitas sel yang diadakan secara online bernama iCare. Jika Anda sedang mencari ruang komunitas untuk berbagi pengalaman hidup dan mendalami iman, iCare is the place for you. Informasi lebih lengkap tersedia di Linktree pada deskripsi YouTube IFGF Jakarta atau di bio Instagram @IFGF Jakarta. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan, berikut adalah panduan cara memberikannya. Dan juga QR Code yang langsung menghubungkan ke rekening gereja kami. Semoga pesan firman ini menjadi berkat yang menguatkan setiap langkah perjalanan iman Anda. God bless you. Selamat pagi semuanya, good morning everyone. Senang sekali boleh berada dalam hadirat Allah di dalam setiap kehidupan kita. Rasanya pagi hari ini ada sesuatu yang berbeda karena 3 generasi dari Pastor Jos bersama kedua orang tuanya dan anaknya. Jadi ada keluarga Pak Ong, keluarga daripada Joshua dan Geraldine, 3 generasi ini bersama-sama dalam rumah Tuhan. Beri tepuk tangan dong teman-teman, ini a lot of good things karena tidak mudah untuk 3 generasi bersama-sama melayani Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semuanya, maka itu saya rasakan tadi Pastor Jos agak berbeda ya kelihatannya teman-teman ya. Semangatnya berbeda, semuanya berbeda, dan juga baru rilis Ku Berserah gitu ya. Aku Berserah, get the Spotify di dalam musik Anda, dan saya percaya bahwa Anda akan diberkati di dalam pujian dan penyembahan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Amin. So God is good dalam setiap kita. Kita sedang membicarakan sesuatu yang bulan ini rasanya kita benar-benar diving, menyelam di dalam kebenaran yang luar biasa. Dalam sebuah seri kita, Something Remains. Mau katakan something remains. Ya, ada sesuatu tetap ada, something remain. Di tengah-tengah dunia yang terus berubah, trend after trend come and go ya. Kepastian yang rasanya sulit untuk kita dapatkan. Namun kita belajar ada sesuatu yang kokoh, yang kekal, yaitu kedaulatan Allah. The sovereignty of God. Kedaulatan Allah ini kekal di dalam perjalanan Anda dan kita semuanya. Kita telah belajar bahwa truly dalam kedaulatan Allah itu God is God. Allah adalah Allah. Allah pencipta yang kekal, yang esa, berdiri di atas segalanya. Memegang seluruh ciptaannya dengan kuasanya. The sovereignty of God yang luar biasa dalam perjalanan kita semuanya. Certain degree, Anda dan saya punya certain truth. Tapi ada the highest truth yang sebenarnya akan membebaskan kehidupan Anda dan saya selama-lamanya. Itulah kebenaran sejati. Untuk kita bisa mengerti something remains. Semuanya akan come and go dan tidak akan kekal, tapi ada sesuatu yang selalu ada for eternity, yaitu the truth daripada Kristus sendiri. So kita ngelihat pada zaman sekarang ini begitu banyak pandangan-pandangan teologi, begitu banyak 440.000 atau 60,000 denominations yang ada di dunia ini, di antara kekristenan sendiri, and then everybody yang membicarakan, gua lebih senang Calvin Klein daripada Georgia Armenian, itu ya. Everybody mendiskuskan itu semuanya.
I hope you understand what I'm talking about. So hari ini allow me to teach you a little bit. I'm using a head of teacher now. Sehingga Anda have to take a note, you listen carefully, belajar lagi. Some of you might be disagree. It's okay. I don't expect everybody agree yang di sini maupun yang Anda di online. But I want you to go back to yang Injil, the gospel yang pernah diberikan kepada Anda merenungkan. Anda mendengar minggu demi minggu, satu hari, satu pasal. Tapi tidak semua daripada kita mau satu hari, satu pasal. Yet we all asking what is the truth and then we run away. We never want to open our heart to listen what is the truth. What is the life of this end time? Yohanes menulis secara spesifik. Ini murid yang selalu bersenderan di dada daripada the masternya Yesus Kristus. Dia ini agak punya relationship yang sedikit unik. Dia selalu mendengarkannya dan dia menulis dalam sebuah kehidupan yang Anda bisa melihat. This is the end time, akhir zaman itu. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai ayat 23. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Listen, jadi bukan setan yang bergentayangan, walaupun at the end part of it ada, tapi ada antikristus yang akan muncul dalam akhir daripada akhir zaman. Jadi akan tiap tahun, tiap dekade akan lebih banyak the antichrist. Memang mereka berasal di antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ada di antara kita, tapi tidak menjadi bagian kita. Ada di antara kita, tapi tidak menjadi bagian di antara kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahui, kamu telah menerima pengurapan dari yang kudus. Ayat 21, aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Katakan kanan kiri, tiada dusta di antara kita. Yang keras, kanan kiri, depan belakang, tidak ada dusta di antara lingkaran kita. Tidak ada orang-orang yang bukan dari kita yang ada di antara kita. Karena tidak ada dusta di antara kita. Yang percaya tidak ada dusta di antara kita, katakan amin. Amin. Gak ada dusta nih ya, jadi ngomong apa adanya. Gak usah bertele-tele. Just apa adanya, straightforward. Tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Tuhan, aku berdoa Engkau memberikan revelation kepada kami seluruh jemaatmu dimanapun kami berada. Sehingga pengajaran yang simple ini bisa menolong kami untuk kami boleh menerima bahkan hidup di dalam kebenaran sejati itu. Amin. So kalau kita ngelihat itu jelas sekali apa sih truth itu sih sebenarnya.
straightforward dari kata aletheia artinya membuat tidak tersembunyi. Yang kelihatannya tersembunyi dibuatnya tidak tersembunyi. Sesuatu yang disingkapkan. That word truth itu, aletheia, sesuatu yang disingkapkan. Membuat tidak tersembunyi, sesuatu yang disingkapkan sudah disingkapkan. And then we go deeper, karena dua hal Anda bisa pelajari di every school that you and me graduate or you went to. Tapi ada tingkatan lagi, kita tarik lebih dalam lagi, itu bukan hanya informasi, tapi a revelation. Karena knowledge yang Anda pelajari di college, ada kebenarannya pada masa lalu, maybe saat ini sudah tidak ada kebenarannya. Karena mengalami sebuah updated version of the version. Tapi ada kebenaran, ada truth, yang bukan hanya informasi dari sekolahan, atau dari textbook, atau dari Gramedia, tapi from the revelations of God. Dari pewahyuan daripada Allah. Everybody punya pewahyuan maybe, tapi kita go deeper, pewahyuan itu dinyatakan melalui Yesus Kristus. Karena every revelation yang menentang kehadiran Kristus dan menyangkal keberadaan anak dan bapa, dia disebut anti-Christ. So kita melihat kebenaran itu sesuatu yang tidak dibuat secara tersembunyi, terbuka, tersingkap, didapatkan lewat pewahyuan, dinyatakan melalui Kristus Yesus. Jadi sebenarnya kalau kita jujur ya, nggak semua suka kebenaran sih. Betul nggak teman-teman? Frankly speaking, kita nggak suka kebenaran seringkali. Karena kadang-kadang kebenaran itu rasanya pahit, kayak pil pahit lah. Betul? Pernah ngalami? Gak enak lah kita ngomong truth ya. Kadang-kadang kita juga gak berani speak the truth. Karena kalau speak the truth, aku kan kehilangan komunitasku, kehilangan friendshipku. Banyak orang gak suka truth karena ya mungkin tidak menyenangkan. Kadang-kadang truth juga bisa mengejutkan. Sometimes truth bisa membatasi kehidupan Anda dan saya. Ada orang-orang yang gak peduli kebenaran itu. Masa bodoh deh. Ada orang-orang yang memang gak tertarik kepada kebenaran itu. Gak tertarik. Tapi listen. I want to challenge kita semuanya karena kebenaran itu sangat penting. Terutama bila Anda ada di ujung sebagai penerima kebohongan. So you want to find the truth. Kalau Anda dituduh atau Anda ada at the edge of lying, everybody ingin tahu kebenaran sesungguhnya. Kalau Anda ada di ujung sebagai penerima kebohongan, truth itu begitu pentingnya di dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami ya, all the budaya itu terus berkembang, dulu ada, sekarang nggak ada, atau dulu tidak ada, sekarang ada, dulu rasanya tabu, sekarang ya biasa, dulu dilarang, kini diizinkan. Everything is changing, semuanya itu berubah. Kadang-kadang termasuk doktrin, di shifting kanan kiri, sehingga kita dibuat bingung oleh semuanya itu. Nah, kita menyadari bahwa langit dan bumi itu akan berlalu. Tren, apalagi tren, itu langit dan bumi aja akan berlalu. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Yang percaya katakan amin. Ya apalagi cuman tren, apalagi cuman culture, apalagi tentang tradisi, family, nanti kita belajar semuanya. Nah namanya langit dan bumi aja akan berlalu. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Yang percaya katakan amin. We glad, kita senang sekali ada sesuatu yang remains. Kalau semuanya berlalu, kita mau pegang apa dalam kehidupan Anda dan saya? Jadi kita lihat, there is a war on truth, ada peperangan dalam kebenaran ini, ada peperangan, there is a war on truth sih teman-teman. Kalau kita ngelihat ya, saya izinkan supaya memudahkan untuk kita semuanya. Kalau kita bicara tentang truth, kalau kita bicara tentang truth itu sendiri, udah lama saya udah nggak nulis di papan tulis ini ya. So kalau kita bicara tentang truth,
Ya, semua katakan truth. Bisa lihat semuanya ya. So, kita sedang membicarakan God is truth. Apa itu kebenaran? Ya. Nah, kita menyadari sesungguhnya begitu banyak daripada area daripada kebenaran ini yang ada di dunia yang Anda dan saya alami. Harusnya kita telah belajar tentang apa itu the gospel. Iya kan? Apa itu the gospel? Harusnya truth kita ini sumbernya adalah the gospel. The gospel ini memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita tidak terombang-ambingkan, kita punya truth dengan jelas, simple, berdasarkan the gospel, berdasarkan the revelations of Jesus Christ. Nah, karena Anda dan saya hidup dalam ini ada ambil contoh kalau kita bicara tentang culture atau budaya, betul nggak ya? Certain culture tanpa kita sadari menambahkan seolah-olah nilai kebenaran itu. We live in the culture tiba-tiba, oh ada kebenarannya ya. Bisa dari the gospel, bisa is non-gospel. What else? Ambil contoh misalnya, apalagi ya, tradisi misalnya. Ya, tradisi. Ada tradisi yang baik, ada tradisi yang mungkin nggak bisa diterima oleh komunitas lainnya. Nah, certain tradisi ini tanpa kita sadari memberikan certain element of truth. Apalagi teman-teman? Apalagi yang seringkali menggodok truth kita ini? Come on, everybody can speak up. Yang di rumah bisa chat di YouTube Anda, nanti dijawab oleh tim pastoral kita. Apalagi? Misalnya edukasi, Ya, edukasi, kita belajar semuanya. Betul nggak teman-teman? And then edukasi, wah ada kebenarannya? Ada for sure. Semuanya memberikan certain elements of truth. Apalagi teman-teman, ayo yang sebelah kanan saya ada apalagi yang membawa truth? Tren, oke lah, tren itu ya. Tren anggap aja culture ya, culture atau tren, oke. Apalagi teman-teman? Anything else? Apa? Opinions, oke, opinions itu ya. Opinion. Ini ada lagi yang menurut saya sangat kritikal, khususnya di antara kalangan teman-teman Kristen. Ambil contoh dosa lama, atau saya sebut the past shame. Past shame itu ya, saya tidak bisa menerangkan secara gamblang, nanti khawatir diartikan berbeda. Ambil contoh misalnya dulu saya atau kita atau orang yang berdosa, lalu seolah habis dosa kok nggak ada konsekuensinya ya. Tiba-tiba kita mengalami kasih karunia, and then we all practicing the same sin, dan kita pikir itu, ya udah, dosa bertambah-tambah, kasih karunia bertambah-tambah. So let's be it. It's a past shame. Past shame. Seorang hamba Tuhan, 25 tahun, dia setia kepada Injil, and then find out bahwa anaknya ternyata LGBT. Is a gay because of love of his own son. Oleh karena cintanya kepada anaknya, he has to embrace his son. So he have to shifting his theological perspective. Akhirnya dia mengatakan this church is open for everybody. So past shame. There's a lot of things yang dalam kehidupan kita ini menambahkan truth ini menjadi kadar yang berbeda-beda in our life, dalam kehidupan kita. What else? Banyak sekali sih teman-teman. Akhirnya kita mengenal pokoknya relativisme. Relativisme muncul tuh. Iya kan? Pokoknya relatif aja lah.
Nggak ada itu kebenaran is up to you, benar buat kamu, belum tentu benar buat aku. It's just relativism. It's a challenge truth. Muncul tuh. Saya kasih satu lagi ya misalnya, sinkritisme. Udahlah, semua agama tuh sama, nggak ada bedanya. Semua agama tuh sama, ngajarinya baik. Semua agama itu sama. A lot of things. Apa yang terjadi pada waktu kita melihat ini? Truth kita, gospel view kita di-challenge. Apakah Injil ini is absolute truth? Many people, many Christian akhirnya terkontaminasi di semuanya, and then they worship the God that I want. It's not the God who He is. Dia menyembah Tuhan yang gua mau, bukan Tuhan sebagaimana adanya Tuhan. They don't worship God is God, God is King. They worship gods that I want. It's happening, it's everywhere. Entar dia ada masalah dengan family-nya, and then they changing their theology. This is the God that I want. Banyak anak-anak Tuhan terjerumus akan ini semuanya. This is a bit lie. The greatest dangers, listen to me. The greatest danger to truth is not opposition, but imitation. That's the dangers. Bahaya terbesar bagi kebenaran bukanlah penolakan, tetapi peniruan. It's very dangerous in life. Antikristus bukan yang hanya frontal melawan Kristus, tapi mereka yang menggantikan Kristus dengan versi yang bisa diterima oleh dunia. Seringkali. Lies always loud, but truth less. Think about it. Jadi seringkali kebohongan itu mencuri perhatian, tapi kebenaran akan tetap berdiri. So it's a process. Is this the gospel yang solid? Apakah setiap hari Anda dan saya scrolling the gospel? Atau setiap hari Anda scrolling social media? Ini saya belum tulis social media. Ini saat ini ada Alkitab versi social media. Sosmed. Pokoknya ada teori lagi sekarang adalah teologi digitalisme gitu. Whatever. Apalagi sekolah di hits dong kamu mas. Yang ngomong tadi apalagi saya suruh sekolah di hits. Amin. Jadi penting sekali pokoknya hoak dulu lah. Yang bohong-bohong cepatnya, faktanya belakangan. That's a theory now. Lies a lot. But truth is lies. So Anda diajak are you scrolling the gospel every single moment? Kalau naik mobil capek, habis makan, you scrolling the gospel, atau you scrolling the sosmed. Lihat orang yang mungkin tidak ada urusannya dengan Anda. Kalau lihat sosmed saya sih masih mendingan lah ya. Nah, I'm just kidding. God is God, God is King, and God is truth. What is the power of truth sebenarnya? Perhatikan dalam 1 Yohanes 2 ayat 20. Kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Perhatikan baik-baik, tidak ada dusta dalam kebenaran. Kamu sudah mengetahui, kamu telah beroleh the anointing, kamu telah menerima pengurapan dari yang kudus. You receive it. You receive it. So guys, the Holy Spirit gak pernah follow trend. The Holy Spirit always reveals the truth. Roh Kudus gak pernah ikut tren, lalu dia ngikutin, enggak. He reveal the truth untuk Anda dan saya. So,
He reveal, maka itu dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. The Holy Spirit reveal the truth. The Holy Spirit reveal the truth. So Anda dan saya diajak. Perhatikan, dia reveal the truth. Dia tidak follow the trend. He reveal the truth dalam kehidupan Anda dan saya. Dia nyatakan kebenaran itu. Memimpin kepada hal-hal yang akan datang. Dia nggak akan ngomong impromptu. Nggak pernah Roh Kudus ngomong impromptu. Dia selalu ngomong apa yang dia dengar. That's all his function. Dia tidak menciptakan sesuatu yang baru, tapi dia selalu mengatakan apa yang dia dengar dari Bapa di surga, dari anaknya. He reveal the truth. Maka itu, the truth ini adalah roh kebenaran yang Anda harus lihat. Seringkali, for the sake of our teaching, dikatakan ini adalah parakletos. Ini adalah parakletos yang akan menolong Anda dan saya, parakletos. So he help you, parakletos. Dari kata para and kaleo. Para artinya dekat, kaleo memanggil. Seseorang yang dipanggil untuk berdiri di sampingnya. Jadi when he send you the Holy Spirit, dia katakan, gua akan naik ke surga, this Kamis kita ascension, tapi kamu gak akan tinggal sendiri. I will send you a comforter. Aku akan kirim kamu. Roh kebenaran itu, parakletos, dia adalah tugasnya menghibur Anda dan saya. Tugasnya menolong Anda dan saya. Tugasnya menghibur Anda dan saya. That's what the Holy Spirit is all about. Parakletos. Yohanes 14 katakan, ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus ini menyertai kamu selama-lamanya supaya Anda bisa tahu ini. Pada waktu there's a war, you have a power untuk Anda scrolling ini semuanya. And then this is a parakletos. Diberikan kepada Anda dan saya. Dan gak cuma menyertai, dia akan diam. He will dwell inside of you. Maka itu kita perlu the Holy Spirit. Maka itu kita perlu bahasanya Roh Kudus. Maka itu is okay. Hurabakara syakatata bakara syakatata. You know, I do it every single moment. Gak cuma di ibadah di sini. In the marketplace. Pada waktu Anda stres. Pada waktu Anda gak tahu what to answer. Pada waktu Anda menghadapi tantangan. Anda bisa dibuat the spirit of darkness akan turun. Anda punya parakletos. You scrolling ini semuanya atau you kembali kepada the gospel sehingga Anda bisa ngomong kayak nggak bisa mengekspresikan apa yang ada dalam depression of my soul. Roma mengatakan dia menolong kita untuk mengatakan apa yang tidak terungkapkan. You stand up. Because you scrolling, you shut down, you scrolling the gospel. Satu hari tadi katakan, aku berjaga-jaga every single moment. Nah dia itu menyertai, dia tugasnya untuk menghibur, menolong, membela. Ada, with you, forever and ever. Yang percaya tepuk tangan dong buat Tuhan. Dahsyat nih guys. Maka itu Malaki mengatakan hati Allah, hati Bapa harus kembali kepada anak. Hati anak kembali kepada Bapa. This is the covenant theology yang kita perlu pelajari. Kalau nggak ngerti, langsung daftar kepada Pastor Dan, ikut HITS. HITS itu bukan untuk para teolog, bukan untuk para pendeta. HITS adalah orang-orang yang tidak mau diombang-ambingkan belajar.
So right here Anda mengenal dengan public theology, bagaimana di ruangan area publik Anda bisa represent God. Anda tidak bisa menentang karena itu certain degree kebenarannya. Tapi apakah ini dari the gospel? Apakah ini dari Bapa? Dan lain sebagainya. And then there's so many doctrine. Calvinisme lah, Armenian, Calvin theology atau Armenian, Georgia Armenian itu ya. Mereka coba untuk menerangkan, it's okay, I'm not knocking down ini semuanya. Tapi bagi saya, I just clear, I want to listen what my father say. Not what John Calvin say, not what Armenians say. Should I listen? Of course I listen. Anda mau belajar apa? Tulip 5.0, 4.0. Anda mau belajar Armenian, Anda bisa ngeliatin berapa banyak pengikutnya. Atau with so many Catholicism dan sebagainya. There's so many doctrine yang ada di area ini, kurang lebih hampir 40.000 lebih. Memang yang besar dua, are you Calvins? Are you Reform? Are you Pentecostal? Ini pertanyaan-pertanyaan di bawah teman-teman. Tapi kita harus sort races what the Father say. Maka itu something remains. Ini penting sekali. Apa dikatakan oleh Bapa di surga? Ini luar biasa. What is the Father says? Maka itu dalam Yohanes 7, 16 ayat 17. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, dia nggak berani. Tapi dari Dia yang mengutus aku, the Father sent me. I can give you 100 scripture. But barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku itu berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. He always refer what the Father say. Yohanes 8:28, kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal yang sebagaimana diajarkan Bapa kepada aku. My Father teach me. He is so proud with his own father. Tapi sekarang anak-anak Tuhan lebih dying. Saya mau berani mati untuk tokoh-tokoh ini semuanya. With a due respect, I believe certain thing yang dia lihat. But is this the Father say? So Anda harus tahu what the Father say. Yesus mengatakan, look, hal-hal yang diajarkan Bapa kepadaku. Yohanes 12, 49, 50. Aku berkata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Diperintah, nggak sembarangan. Yesus bukan seenaknya aja ngomong apa adanya itu. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Membuat disclaimer, perintah Bapaknya selalu hidup kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Satu hari satu pasal supaya kita bisa ngerti, nggak terombang ambing. Yohanes 14 ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ingat perkataan Yohanes ini. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. He never claim for himself. Bapakku yang melakukan pekerjaan. Through me memang. So ini, ya dunia mengatakan Trinity bagi saya is a covenant antara Bapa, Putra dan Anaknya. So saya ingin ajak untuk teman-teman jemaat IFJF ini, pelajari ini. Ini baca nggak? Baca bolehlah. Anda suka Calvin Klein? Silahkan pakai Calvin Klein. Anda suka Georgia Armenian? Silakan. Agak mahal dikit memang, it's okay, gitu ya. Pakai nggak apa-apa, it's okay. Yang nggak paham yang saya ngomongkan katakan kanan kiri, ajarin gua dong setelah ini. Untuk apa ayat 17? Supaya kamu bisa truly furnish, fully supply unto all good work. Diperlengkapi dengan sempurna dan diberi segala yang kita butuhkan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Exartism. Semua katakan exartism. Jadi setelah Anda begitu itu, Anda jalan day to day, Anda mengalami exartism. Firman, dahsyat. Enggak membuat Anda ahli Farisi, Saduki.
tapi firman sudah menjelma dalam day to day in your life. Exartis, truly furnished, fully supply. Masuk apartemen fully furnished, lalu refrigeratornya diisi 24 jam 7 hari. Anda nggak usah shopping kemana-mana, it's always there whatever you need. Anda masuk, terang ada karena you are the light. Anda nggak perlu cari lagi macam-macam. Mau darkness Anda dikirim kemanapun juga, begitu Anda menginjakkan that step of your foot, Tuhan berikan kepada Anda semuanya, orang-orang yang percaya. That's the power of God's creation for your life and for my life. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Memang ya, bangkit berdiri, kebenaran mungkin akan menghilangkan kenyamananmu, tapi akan memberimu kebebasan sejati. Memang rasanya nggak nyaman. Anda jangan di kantor mengutip firman Tuhan terus. Orang juga jengkel, kerjaanmu nggak benar. Karena kamu nggak pernah percaya exartiso ini. Firman itu. IVF Marketplace, Pastor Tommy, teman-teman harus mengerti, harus punya teologi. You cannot be CEO kalau Anda tidak mengerti what is the covenant theology. Jelas nanti teologi kamu berdasarkan ini semuanya. God is God. God is King and God is truth. Something remains for your life and my life. So Jesus is not one of many ways. He is the way, the truth, and the life. Allah adalah Allah, Raja dan kebenaran. Allah adalah jangkar di tengah badai, kompas di tengah kegelapan, dan kunci yang membuka pintu kebebasan. Yesaya 40 ayat yang ke-8, baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Listen, listen, listen. Something remains. Allah tetap ada. Allah tetap ada. Dan Dia memanggil untuk kita tetap ada di dalam Dia. Amin. Tuhan, aku berdoa buat kami semuanya. Kau memberikan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bless every one of us ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan. Nyatakan kebenaran-Mu setiap kami semuanya. Berapa banyak di antara saya berkata, Tuhan, aku mau mengenal kebenaran-Mu. Aku mau bertumbuh dalam Engkau. Angkat tangan-Mu dimanapun Anda berada. Tuhan, bebaskan setiap ikatanku lewat kebenaran-Mu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap tangan-tangan terangkat. Ajar kami to love your word. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Thank you Lord. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. Lord, I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe
mendengar firman Tuhan, melakukan dengan segenap hatimu, Allah akan mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Allah akan memberkati lubung-lubungmu hingga berlimpah-limpah, sehingga engkau tidak meminta pinjaman, melainkan memberikan pinjaman. Allah membuat engkau kepala bukannya ekor. Hidupmu dipenuhi dengan iman, pengharapan, dan kasih, sehingga apapun yang kau lakukan di dalam nama Yesus Kristus, Dia akan membuat engkau berhasil hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya bisa katakan Happy Sunday, God bless you. Terima kasih telah mengikuti IFGF Jakarta Online Service. Sampai bertemu lagi minggu depan, IFGF Family. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, silakan klik tombol prayer request di Linktree untuk mengisi form, dan tim pastoral kami akan mendoakannya bagi Anda. Have a blessed day, church.